Halo semua, selamat pagi. Jadi di sini tim pembadaan Mula Akasa sedang melakukan packing logistik konsumsi dan juga sarapan sebelum keberangkatan menuju Purwakarta dan juga Tasikmalaya. Tiga kali untuk bermudat. Untuk menuju Tebing Parang di Purwakarta, perjalanan diawali dengan mobil menuju stasiun Ranca Ekek. Dari sana kami melanjutkan perjalanan menggunakan kereta hingga stasiun Sukatani, lalu kembali menggunakan mobil hingga sampai di kantor desa yang menjadi tempat kami bersinggah. Jadi hari ini kita udah sampai di Desa Pasanggerahan. Next kita bakal ngurus surat perizinan ke kantor kepala desa. Kedatangan kami ke Desa Pasanggerahan disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar. Kami mendapat banyak bantuan dan di sana kami merasa seperti berada di rumah sendiri. Akibat kebaikan dan juga kehangatan yang masyarakat setempat berikan. Di sana juga kami bertemu dengan berbagai macam masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk kami wawancarai mengenai tumbuhan ajolla. Untuk mencapai kaki tebing Parang, tebing dengan karakter batuan andesit yang akan kami panjat dan petakan, kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit. Jalur yang dilalui berupa trek hutan dengan vegetasi yang cukup rapat. Sepanjang perjalanan, kami melewati medan berbatu dengan kontur tanah yang tidak rata. Medannya juga cenderung menanjak dengan beberapa bagian yang cukup curam. Kondisi ini membuat perjalanan terasa lebih menantang. Kami melakukan pemanjatan pada tebing dengan karakteristik batuan andesit dengan menggunakan sistem multi-pitch. Sistem ini memungkinkan pemanjatan dilakukan secara bertahap, di mana terdapat engkor sebagai tempat berhenti dan beristirahat sebelum melakukan pemanjatan menuju pitch selanjutnya. Pemanjatan dimulai dari kaki tebing, dipimpin oleh seorang leader yang bertugas membuka jalur, memasang pengaman, serta menentukan titik engkor pada pitch. Sementara itu, pemanjat satunya bertugas sebagai belayer dan second climber yang bertugas mengikuti jalur dan membersihkan pengaman-pengaman pada jalur yang dilewati. Dari pitch 2 melakukan pemanjatan menuju pitch 3 dengan dibelai oleh saudara saya. Pertama kali saya melihat tebing, saya merasa tebingnya cukup sulit karena cukup rata. Saya hanya mengandalkan kaki saya untuk naik ke pitch 3. Lalu akhirnya saya berhasil sampai pitch 3 dengan rasa ketakutan dan juga rasa lelah. Tapi saya berhasil menguatkan tekad saya untuk sampai ke pitch 3 di ketinggian sekitar 80 meter. Sekarang kita melanjutkan pemanjatan ke pitch 3 dari pitch 2 kemarin ketinggian sekitar 60 meter dan sekarang ketinggiannya sekitar 80 meter, dilanjutkan dengan pemasangan fix rock.
Perjalanan menuju kawasan gua yang akan kami eksplorasi memakan waktu sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Meski tidak terlalu jauh, setiap langkah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenal bentang alam yang mengelilingi kawasan ini. Oke, di sini tim camping udah hari kedua. Kita akan melakukan eksplorasi dan pemetaan Gua Cigerwik. Di tengah kami melakukan pemetaan, kami menemukan cabang baru. Di cabang ini, kami sudah tidak bisa menapak lagi, dan sampah sudah memenuhi dan menumpuk di lorong. Sebagai sketcher, saya menggunakan imajinasi saya untuk menggambar bentuk dan ornamen-ornamen gua sambil saya menikmatinya. Kami melakukan pemetaan di gua berair yang cukup menantang dengan suhu air yang dingin dan kondisi medan yang menuntut kehati-hatian lebih. Dalam prosesnya, kami menemukan sarang kelelawar dengan sekumpulan kelelawar yang berterbangan bebas di langit-langit gua. Perjalanan kemudian berlanjut ke jalur yang semakin sempit, sehingga kami harus merangkak untuk dapat melewatinya. Kondisi tersebut justru menambah kesan tersendiri, menjadikan pengalaman kali ini semakin berkesan. Setelah menyelesaikan eksplorasi dan pemetaan di gua sebelumnya, kami melanjutkan perjalanan menuju titik berikutnya. Kali ini kami akan memasuki gua vertikal. Untuk dapat masuk, kami harus terlebih dahulu memasang engkor sebagai titik pengaman, kemudian melakukan penurunan menggunakan teknik single rope. Hanya itu, sebelum memulai eksplorasi lebih lanjut, kami juga menyempatkan melakukan simulasi rescue sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan di lapangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemotretan di dalam gua, mengabadikan momen bersama dengan bendera kebanggaan kami. Setiap langkah dilakukan dengan penuh perhitungan, menyesuaikan kondisi medan dan karakter gua yang kami hadapi. Setelah beberapa lama kami melakukan eksplor di Gua Cigerwik, kami sampai pada titik uneksplor karena volume air sudah mencapai atap gua. Ini alat mana dah? Akhirnya, setelah semua proses eksplorasi dan pemetaan di beberapa gua selesai kami lakukan, kami kembali ke base camp dan bersiap untuk perjalanan pulang. Perjalanan berlanjut dari kereta lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat, meninggalkan lokasi yang selama beberapa hari terakhir menjadi tempat kami bekerja dan belajar. Dari kegiatan ini, kami tidak hanya membawa data dan dokumentasi, tapi juga pengalaman tentang bagaimana alam mengajarkan kami untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap langkah yang kami ambil. Sekian perjalanan kami kali ini, sampai bertemu di petualangan berikutnya.